lagi viral video TikTok, orang lagi banyak main video TikTok. Nah ini lagi ada video TikTok yang viral anak SMP injek-injek rapot akhirnya dikeluarin dari pihak sekolah. Itu gimana komentarnya? Kalau aku sih satu, ya pasti prihatin ya kondisi generasi muda yang telah mempertontonkan sebuah penting dalam dunia pendidikan. Kan rapor itu adalah rangkuman penting selama dia per semester, ataupun kalau zaman aku dulu catur wulan atau apa. Nah, harusnya dia bisa menghargai itu adalah sebagai jeripaya, sebagai penilaian gitu. Tapi namanya juga kan masih SMP, masih remaja. Seenggaknya aku sih berharap pihak sekolah nggak langsung mengambil, langsung mengeluarkan, bisa diskusi yang baik atau diberikan semacam himbauan yang cukup keras gitu, dipanggil kedua orang tuanya, diduduki untuk membuat pernyataan yang tidak boleh mengulangi hal yang demikian atau yang lebih buruk lainnya. Gitu sih, jadi lebih kepada harus mufakat, harus diselesaikan dengan musyawarah lah gitu. Kalau dikeluarin nanti nasibnya bagaimana? Masa karena kesalahan dia, ya walaupun menurut banyak orang itu fatal, tapi kita nggak memberikan kesempatan gitu sih. Mas Vicky, alasannya adalah karena mereka tidak puas dengan hasil raportnya. Ya kadang-kadang penilaian kan nggak selalu berujung sebuah keadilan ya. Kadang-kadang apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ternilai dari hasil akhirnya. Karena mungkin dia merasa dia udah belajar, dia udah merasa dia sanggup mengerjakan atau lainnya, tapi kok nilainya nggak sesuai ya. Kalau hal-hal kayak begitu sih, kalau menurut aku jangan dijadikan sebuah patokan. Maaf banget, banyak kok yang terlihat tidak begitu cerdas pada saat sekolah, tapi dia malah menjadi orang yang besar di kemudian hari gitu. Maksudnya para adik-adik generasiku misalkan ya harus bisa berbenah diri, bermental yang baik untuk tidak gampang frustasi atau drop berdasarkan penilaian apa yang kau terima gitu. Berarti bisa dibilang kalau bisa pihak sekolah jangan langsung menolak. Iyalah, kalau aku sih sependapat untuk jangan langsung mengambil nilai tindakan yang mengeluarkan gitu. Mas Vicky, anak-anak pengguna TikTok juga nggak? Gue ya gunain. Non-filter nggak sih? Enggak sih, kalau aku sih memang kan nggak begitu ini ya, nggak, bahkan aku nggak punya akun TikTok atau nggak apa, cuma aku juga membebaskan karena kan kadang-kadang di saat orang melakukan itu ada timbul rasa tawa, ada timbul rasa bahagia, yaitu bisa dibilang bentuk orang untuk menjadi juga sebuah keceriaan juga nggak apa-apa gitu. Tapi non-filter nggak sih? Maksudnya mengontrol postingan-postingan mereka di TikTok nggak? Ya pastinya, kan kalau dari pakaian aku lihat anak-anak aku sopan gitu-gitu sih. Walaupun TikTok dia tetap pakai hijabnya, walaupun enggak pun ya bajunya tetap sopan gitu sih. Jadi aku bisa lihat. Jadi Oke. kalau akhir tahun ini kan biasanya orang kebanjiran namanya job. Kalau sendiri gimana? Termasuk orang yang Alhamdulillah sih ada tour di band metal aku. Terus aku juga ada Tamasya Cinta, disponsorin sama beberapa produk makanan, F&B, terus sama disinfektan gitu-gitu. Jadi kita ada Tamasya Cinta, aku sama Kalina sama anak-anak keliling Cirebon, Jogja, Malang, Surabaya, Bali. sekarang seberapa? Besok Sampai? sampai nanti Januari tahun baru. Itu naik apa? Bus sama-sama, ada aku, terus teman-teman band aku, semua lah pekerja-pekerja aku, asistennya Kalina, anak-anak aku semua aku bawa. Mas, berarti bisa dibilang kondisi pandemi kayak gini nggak merubah job, kondisi job? Ya tinggal tergantung bagaimana cara kita menjemput rezekinya. Kan Allah tidak akan merubah nasib hambanya sebelum dia juga mau merubah nasibnya sendiri atau melakukan sebuah sesuatu gitu loh. Jadi tinggal kita aja mengimplementasikan bagaimana bisa menjemput rezeki kita dengan cara yang kita gitu. Pertimbangannya apa? Apa karena memang salary biasa berkali lipat atau pertimbangan Siti untuk ambil job tahun baru? Satu, aku bisa bawa Kalina, bisa bawa anak-anak untuk pergi holiday, tapi dengan SOP kesehatan. Kemarin kita udah swab semuanya, PCR dan lain-lain. Terus karyawan-karyawan ikut juga udah swab semua, jadi udah kita pastikan kesehatannya semuanya aman. Udah, busnya juga kan yang kapasitas 40 tapi untuk 20 orang, jadi ada social distancing juga. Nah Mas, ada kesulitan nggak sih? Bisa dibilang kan kondisi ini nggak sama dengan kondisi biasanya karena pandemi harus protokol kesehatan apa segala macam, ribet nggak sih buat hal-hal kayak gitu? Iya, tinggal kita atur aja kemasan acaranya jangan terlalu berkerumun gitu. Nggak Kemasan. takut, artinya kan dia banyak orang mengumpulkan masa. Mungkin Vicky sudah menerapkan, tapi orang lain yang melihat mungkin tidak sesuai. Ada antisipasi itu nggak sih Vicky? Ya kalau aku sih
apa ya, yang penting menjalankan SOP kesehatan, lingkungannya juga baik, dan kalau misalkan harus sampai rame banget ya paling pertimbangannya untuk jaraknya agak lebih jauh gitu aja sih. Mas, bisa dibilang hubungan Mas Vicky dengan Mbak Kalina nih banyak berdampak positif gitu kan. Seperti apa sih melihatnya job banjir dan deket banget sama anak-anak? Alhamdulillah sih ada satu produk kita dengan aku kemarin nggak ya sama Kalina, alhamdulillah melahirkan 4 produk besar yang nilainya juga alhamdulillah lumayan banget. Jadi bisa dijadikan sebuah ya rezeki lah, bahwa Allah udah memberikan Kalina sebagai rezeki, sebagai pasangan, tapi Allah juga memberikan rezeki juga gitu-gitu. Berarti bisa dibilang banyak sekali hikmah dari hubungan baru ini. Ya, sangat ada hikmah sekali gitu. Amin, alhamdulillah. Nah, hubungan dengan anak-anak tuh gimana Mas Vicky? Baik, hari ini mereka juga pada, kalau nggak salah hari ini pada datang dan ketemu. Tapi awalnya tuh ada kesulitan nggak sih untuk mendekatkan ke Mbak Kalina sendiri? Enggak sih, dia natural sih, udah berjalan dengan sendirinya aja. Vicky, hari ini pakai ini jadi udah Gimana dah? Udah latihan trial sih nggak ini. sih lo? Karena kan aku lihat kayaknya ada acara rangkaian siraman juga ya aku latihan aja. Latihan terus kebetulan hari ini aku jadi dalang, ya udah jadi latihan. Oh, pakainya begini gini gitu. Karena kan waktu yang pernikahan Ketahuan kan? pernikahan sebelumnya ya nggak ada adat-adat yang kayak gini. Mas, ada perasaan gini nggak sih? Gini ya rasanya pakai baju Pakai adat. beskap, Jawa kan ya? Iya, Jawa. Enggak sih, memang aku kan Jawa kan Prasetyo. Oh, oke. Ya, jadi ya memang nggak ada masalah juga gitu loh. Cuma kayak apa ya kan jarang aja kita menggunakan pakaian ini gitu aja. Mas, Oke. ada rasa gini ya, maksudnya ini pasti spesial dengan Mbak Kalina. Ada perasaan deg-degan atau mungkin gimana yang sudah menanti gitu hari bahagia? 2 bulan lagi ya? Iya, ya 2 month menjelang 2 bulan ya menjelang menuju hari pernikahan, pastinya kita harus lebih hati-hati untuk berkomunikasi, jangan sampai ada hal yang bagaimana, karena aku tahu banget mendekati pernikahan justru malah sering terjadi konflik gitu loh, karena baju aja jadi sesuatu, karena menu aja, karena venue, karena tempat, karena apapun lah itu bisa jadi sesuatu. Nah makanya harus saling ngalah pelan-pelan gitu. Kalau mau ngomong, maaf ya sayang, ini kalau begini, kalau aku sih lebih seneng kamu pakai baju yang warna ini karena nggak biasa aku lihat. Oh oke, ya udah nanti aku ganti ya gitu. Kamu suka yang ada buntutnya panjang apa enggak, baju gaunnya kayak gitu sih. Terakhir Mas dari aku, sudah berapa persen persiapan hari bahagia kalian? 89 ya, 89% lah ya. Udah banyak juga ya. Iya, 89 sisa 11%-an lah. Mas, tapi ada ketakutan nggak sih mengingat dirimu pernah gagal dan berakhir sangat tidak enak? Ada ketakutan nggak sih? Gladiator is never die. Wes. Gladiator tidak pernah takut terhadap masa lalu yang akan membunuh mimpi dia untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Cuma pelajaran dulu, ya biarlah dijadikan titik gendang Metallica untuk aku bisa melihat lebih jauh lagi sosok Kalina gitu. Terus kehidupan kita berdua juga lebih bisa lebih baik lagi gitu. Konsepnya Mas, outdoor, indoor. Romawi, Troy, Di Jakarta atau di Sainto, gimana? Sainto. Sentul. Iya. Mas Vicky mah bener-bener. Dia udah ngerti nih berarti nih, biasa bikinisasi. Iya. Gue sama dia sama dia. Ya ini mau kawin siap-siap. Nah ini orang yang jadi pawang nikah saya ya ntar ya. Udah, udah. Mas balik yang ke Taman Cinta tadi itu. Apa? Masih cinta. Itu tadi cuma sekedar liburan doang atau gimana sih bisa? Di dalamnya ada meet and greet ya untuk ya orang-orang yang komunikasi sama kita nyebutnya Vika Lovers. Jadi Vika Lovers ada di Cirebon, Vika Lovers ada di Jogja, Malang. Kita temuin mereka. Vika Lovers adalah Vicky Kalina, Vika biar lo Lovers ngerti maksudnya biar ada. terus bakal kayak ada nyicil dokumentasi sebelum pernikahan gitu nggak sih? Dokumentasi. Menuju pra pernikahan. Ya kita sih masih akan merangkum ini menjadi sebuah mading untuk perjalanan kita nantinya. Cuma
belum ada izin dari UNESCO untuk kita bisa lebih tahu nanti perjalanannya seperti apa dan bagaimana gitu. Cuma pasti akan jadi jejak digital yang akan selalu tidak akan kita lupakan, karena nanti aku sama Kalina ada di Cirebon, terus kita bisa ngelakuin apa di Cirebon, terus di Yogyakarta 2 hari, terus di Malang, di Surabaya, sampai nanti terakhir di Bali. Bali. Iya, Bali. Ada rencana ngajak Aska gitu. Tapi hari ini dia habis ketemu untuk pamitan, aku nggak tahu. Tapi setiap Aska akan Hah? sempat ada obrolan mau ngajak Ngajak Aska. gitu nggak? Mungkin aku belum tahu sih kalau hal kayak gitu. Kalina sih biasanya yang selalu langsung updatein ke aku gitu. Sempat komunikasi langsung nggak sih ke Aska? Belum. Cuma Dikasih Kalina. akses atau? Enggak sih, nggak dikasih akses juga, bukan begitu. Cuma maksudnya nanti ada saat yang tepat untuk ketemu ya, kata Kalina gitu. Ya udah aku ikutin kata Kalina aja, kan Kalina yang lebih paham gitu. Nggak mencoba PDKT terlebih dahulu dengan anaknya. Ya pastilah, cuma kan kita nggak memaksakan kehendak gitu. Ya pelan-pelan lah gitu. By WhatsApp juga belum ya, Mas? Ya belum ada WhatsApp atau apa, aku juga belum tahu nomor, tapi lebih kepada akses langsung melalui Kalina, dan biasanya Kalina yang akan nanyain kabar terus nanti bagaimana gitu. Nggak, mudah-mudahan ya bisa datang di pernikahan nantinya gitu, kan yang cowok anak cowok sama anak cowok, cewek gitu sih. Biasanya kalau setiap kota suka bikin hal juga. Di setiap kota bakal kepikiran bikin apa di Cirebon, mungkin lo mau bikin hutan, mau naik kereta kencana kah, atau di Jogja mau bikin apa, udah kepikiran loh. Iya, yang pasti udah kita buat sesuatu ya. Kita di Jogja insya Allah pengen minta dukungan untuk pernikahan kita sama anggota ya, Sultan Kerajaan. Ini udah ada kerajaan dari Mongol, udah datang ratu dari Mongol. Tapi ini mau menyambut Ya nggak apa-apa, ratu dari Mongol.